Dalam sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud kepada Mahkamah Konstitusi, MK peluang gugatan mereka untuk memenangkan sengketa tersebut terlihat sulit. Ujang Komarudin, seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, menyatakan bahwa kemungkinan MK mengabulkan gugatan tersebut tergantung pada dua hal utama. Pertama, apakah kubu penggugat bisa membuktikan bahwa pemilu tersebut mengalami kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif TSM? Ujang menekankan bahwa ini merupakan gugatan yang unik, di mana fokusnya terpusat pada keberadaan Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres. Kubu Anies Muhaimin menunjukkan kekecewaan terhadap Presiden Jokowi yang diduga terlibat dalam memenangkan Gibran. Kedua, terkait dengan selisih suara antara kubu Anies Muhaimin dengan kubu 02 Prabowo Gibran. Ujang menyoroti bahwa selisih suara yang besar membuat peluang gugatan tersebut sulit untuk dikabulkan. Bahkan jika suara kubu Anies Muhaimin digabungkan dengan kubu Ganjar Mahfud, suara kubu 02 masih tetap unggul secara signifikan. Meskipun demikian, Ferry Amsari, seorang pakar hukum tata negara, menjelaskan bahwa permintaan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres nomor urut 2 belum terlambat. Ferry menyebut bahwa dalam rangkaian tahapan Pilpres yang belum berakhir, permintaan tersebut masih bisa diajukan. Ferry menegaskan bahwa dalil dan argumen yang disampaikan oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dalam sidang perdana di MEK sudah cukup menjelaskan problematika Pilpres 2024, terutama terkait dengan dugaan kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memuluskan kemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Ferry juga menyatakan bahwa MEK bisa saja mendiskualifikasi peserta Pilpres seperti yang pernah dilakukan dalam putusan-putusan terdahulu terkait pilkada. Dengan demikian, meskipun peluang gugatan tersebut terlihat sulit untuk dikabulkan berdasarkan analisis Ujang Komarudin, namun Ferry Amsari menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan bagi MEKK untuk membatalkan hasil Pilpres 2024 dan mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka. Pada akhirnya, penentuan apakah gugatan tersebut akan dikabulkan atau tidak akan tergantung pada jalannya proses persidangan di MEK.